Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dauri MS, Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong tahun 2001 sampai 2004. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang sangat saya hormati Profesor Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Ketua Majelis Amanah UNP. Yang saya sangat hormati Ketua Senat dan anggota Senat Akademik UNP. Yang saya hormati Ketua Himpunan Alumni UNP. Yang sangat saya banggakan para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, yang sangat berbahagia para wisudawan dan wisudawati dan juga para orang tua, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin karunia dan inayahnya kita boleh bersama-sama menghadiri wisuda UNP yang ke-126 ya, yang sangat produktif dan membahagiakan ini. Pak Rektor dan seluruh hadirin, izinkan saya mengajukan atau menyampaikan orasi ilmiah berjudul Positioning PTNBH Universitas Negeri Padang dalam Pembangunan Agromaritim sebagai penghela pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan selamat sukses dan berbahagia kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Masa depan cerah menanti Anda semua di luar sana, dan insya Allah berkah dan bimbingan Allah bersama Anda semua. Dan juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada UNP, terutama Pak Rektor, atas prestasi yang sangat menjulang. Dan seperti kita ketahui, dari sekitar 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baru ada 17 perguruan tinggi yang dinobatkan oleh Kemenristek Dikti sebagai PTNBH. Jadi hanya 17 dari 4.500 itu. Sekali lagi selamat. Bapak Rektor, hadirin yang berbahagia, setiap insan tak terkecuali wisudawan UNP yang diwisuda pada hari ini tentu mendambakan kehidupan yang sukses dan bahagia. Sebagai warga negara dan warga dunia yang baik, seorang alumni perguruan tinggi yang sukses juga diharapkan turut berkontribusi signifikan bagi terwujudnya Indonesia Emas paling lambat tahun 2045 dan dunia yang lebih baik atau for a better world melalui buah pikiran Anda semua, pekerjaan terbaiknya sebagai karyawan atau ASN, lapangan kerja yang Anda ciptakan sebagai wirausaha, inovasi atau amal saleh lainnya. Sebagai insan yang beriman, sukses dan kebahagiaan hidup tentu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak sebagai penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Selain memberikan pencerahan, saya berharap orasi ilmiah ini juga dapat memberikan semacam perspektif, direction and guidance atau bekal bagi para wisudawan untuk hidup sukses dan bahagia. Dan bagi UNP yang telah menyandang status PTNBH berdasarkan peraturan pemerintah nomor 114 tahun 2021 yang sudah berkinerja baik supaya lebih cemerlang lagi hingga menjadi world class university dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah. Bapak Rektor dan hadirin yang sangat saya banggakan, untuk menjadi alumni yang berhasil dan UNP menjadi world class university, kita mesti memahami kondisi kehidupan dan status pembangunan bangsa kita saat ini dan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas pada 2045. Selain kondisi dan status pembangunan saat ini, peta jalan pembangunan yang tepat dan benar juga mesti mempertimbangkan potensi dan permasalahan pembangunan yang kita hadapi dan dinamika peradaban global. Pemahaman mengenai segenap informasi pembangunan tersebut
menjadi dasar bagi para alumni dan UNP untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan, jenis pekerjaan, karakteristik SDM, sistem pendidikan, riset, inovasi, dan informasi yang dibutuhkan untuk masa kini maupun masa depan. Bapak Rektor, para senat, para guru besar yang amat terpelajar, dan para wisudawan yang sangat berbahagia, sejak merdeka, alhamdulillah negara bangsa kita Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan. Contohnya, kalau pada tahun 45 sampai 55 sekitar 70% rakyat Indonesia masih miskin, pada tahun 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60%. Lalu pada tahun 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16%, tahun 2014 menjadi 12%, dan tahun 2019 tinggal 9,2%. Namun sayang karena pandemi COVID-19 yang melanda kita dan seluruh dunia sudah 2 tahun ini, maka tingkat kemiskinan kita meningkat lagi menjadi 10,2% pada tahun lalu atau sekitar 27,6 juta jiwa. Lalu prestasi yang berikutnya adalah ukuran ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia yang saat ini sudah mencapai 1,1 triliun dolar Amerika. Itu menempatkan negara kita menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Bayangin dari 213 negara yang di Indonesia, kita di ranking 16. Jadi menurut saya itu sesuatu banget. Tepuk tangan dong untuk Indonesia dalam hal itu ya. Bapak Rektor, para wisudawan dan hadirin yang sangat saya banggakan, namun bila produk domestik bruto yang 1,1 triliun dolar Amerika itu dibagi dengan 274 juta penduduk Indonesia, maka pendapatan per kapita orang Indonesia sampai saat ini baru mencapai 3.870 dolar Amerika per orang per tahun. Artinya sampai saat ini kita masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah bawah. Padahal cita-cita kemerdekaan kita untuk menjadi negara makmur atau negara dengan pendapatan tinggi, itu pendapatan per kapitanya harusnya minimal 12.695. Jadi dalam bahasa dangung-dangungnya Pak Rektor, ini masih jauh panggang dari api soal pendapatan gitu ya. Kita sekali lagi masih lower middle income country. Sementara negara-negara tetangga kita dengan potensi pembangunan yang jauh lebih kecil daripada kita, yaitu Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, itu prestasi ekonominya atau tingkat kemakmuran ekonominya melampaui kita jauh. Seperti misalnya Brunei Darussalam saat ini sudah mencapai 32.230 dolar per orang per tahun, kemudian Singapura sudah mencapai 55.000 US dollar per orang per tahun ya. Kemudian berbicara mengenai kemajuan bangsa itu dinilai dari kapasitas iptek bangsa itu, dan Indonesia malangnya sampai saat ini kapasitas ipteknya baru mencapai kelas 3 atau adaptor teknologi country, teknologi adaptor country. Artinya lebih dari 70% kebutuhan kita tentang teknologi itu masih diimpor. Nah kalau negara maju tuh para wisudawan, artinya kapasitas ipteknya harusnya kelas 1, yaitu teknologi innovator country. Artinya lebih dari 70% kebutuhan teknologi bangsa itu, termasuk bangsa kita, harusnya dihasilkan oleh karya kita sendiri. Karena itu gagasan Pak Rektor untuk mengembangkan fakultas-fakultas baru yang sesuai dengan comparative advantage Indonesia, yaitu di bidang agrobisnis dan agromaritim, saya kira sangat-sangat tepat Pak Rektor. Bapak Rektor, para guru besar dan para wisudawan yang berbahagia, selain gross national income per kapita dan kapasitas iptek, ada 8 indikator kinerja utama lainnya yang merupakan karakteristik atau ciri dari Indonesia Emas, yaitu bahwa semua penduduk usia kerja harusnya bekerja semua, yang kedua tidak ada pengangguran ya, yang ketiga tidak ada kemiskinan, kemudian ketimpangan kaya dan miskin harusnya rendah. Jadi kalau kita di fakultas ekonomi tahu ada yang namanya koefisien Gini, itu harusnya koefisien Gini di bawah 0,3. Kita saat ini masih 0,4. Bahkan Indonesia menurut Oxfam International merupakan negara terburuk ketiga di dunia
dalam hal ketimpangan kaya miskin, di mana 1% orang kaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 49% kekayaan negara ini. Itu very bad gitu ya, karena kalau ketimpangan tidak dikoreksi maka kecemburuan sosial, demonstrasi dan anarkisme akan selalu berkembang. Kemudian indikator berikutnya adalah karena negara kita penduduknya lebih dari 100 juta, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berdaulat di bidang pangan, farmasi dan energi. Malangnya 90% dari bahan dasar dan bahan penolong industri farmasi kita pun masih impor gitu. Kemudian kriteria berikutnya adalah bahwa indeks pembangunan manusianya harus lebih besar dari 80. Saat ini kita baru mencapai 71. Kemudian berikutnya mampu berkontribusi untuk perdamaian dunia, dan yang terakhir adalah segala sesuatunya harus berkelanjutan. Nah, buat saya pencapaian pembangunan yang sampai saat ini baru mencapai lower middle income country atau negara berpendapatan menengah bawah itu ironis ya. Kenapa ironis? Saya katakan ironis karena Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki modal dasar atau potensi pembangunan yang luar biasa besar dan lengkap untuk menjadi bangsa maju, adil makmur dan berdaulat. Apa itu 4 modal dasar? Pertama adalah fakta jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Artinya ini harusnya merupakan potensi pasar domestik terbesar keempat juga gitu. Kedua adalah bahwa Indonesia terkenal dengan negara yang kaya dengan sumber daya alam atau resource rich country ya. Itu mulai dari nikel kita juara 1, tembaga juara ketiga, perikanan juara ke-1, sawit juara ke-1, tapi kita sekarang harga minyak goreng mahal sekali dan susah didapat. Itu menurut saya zolim, karena kita merupakan negara penghasil CPO atau crude palm oil terbesar di dunia. 60% produksi CPO di dunia itu oleh Indonesia, baru 25% oleh Malaysia, sisanya 15% model Kolombia dan seterusnya. So kelangkaan minyak goreng dan harga mahal menurut saya sangat ironical gitu ya. Kemudian modal dasar ketiga yang banyak kita tidak tahu adalah bahwa posisi Indonesia di geoekonomi dan geopolitik global itu sangat strategis, karena sekitar 40-45% seluruh barang yang diperdagangkan di dunia itu dikapalkan melalui laut Indonesia. Tahu nggak para usahawan nilainya berapa? Itu nilainya 15 triliun dolar Amerika per tahun. Padahal saya sebut tadi nilai ekonomi seluruh Indonesia saat ini hanya 1,1 triliun. Ini 15 triliun. Setiap tahun itu barang itu dikapalkan oleh ribuan kapal melalui laut Indonesia. Cuman sayangnya selama ini Pak Rektor, Indonesia bukan memanfaatkan posisi sentral di rantai suplai global untuk memproduksi dan mengekspor barang, tetapi digunakan justru untuk mengimpor dan mengkonsumsi barang. Karena itu tidak heran kalau sejak tahun 2012 sampai 2019 neraca perdagangan Indonesia selalu minus. Artinya nilai impor jauh lebih besar ketimbang ekspornya. Karena itu imbuan bahwa Presiden Jokowi untuk kita merubah diri dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen, menurut saya harus kita sambut dengan baik, terutama dimulai dari kampus dan alumni UNP. Karena kita udah menjadi PTNBH ke-17. Tepuk tangan dong untuk UNP ya. Bapak Rektor, para senat akademik dan wisudawan yang berbahagia, untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan gross national income per kapita ini menurut Bappenas pada saat itu kita mencapai 23.000 dolar Amerika per orang per tahun atau sekitar 370 juta per orang per tahun, dan produk domestik brutonya sekitar 7 triliun atau merupakan ekonomi terbesar kelima, sekarang kita ke-16 ya, dan menggapai 9 atau 10 indikator kinerja utama yang saya sebutkan tadi, maka Indonesia harus mengatasi 10 tantangan utamanya. Ini pada hemat saya, ini menjadi peluang dan tantangan untuk para alumni UNP untuk memetakan kira-kira jenis pekerjaan dan ekonomi macam apa aja yang akan dikembangkan oleh Indonesia di tahun-tahun mendatang. Tantangan pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, karena menurut rumus ekonomi dan fakta empiris di dunia, kalau dari negara menengah ingin menjadi negara maju dan makmur,
pertumbuhan ekonominya harus rata-rata 7% per tahun, minimal 10 tahun berturut-turut. Kedua adalah kita masih dihadapi pada masalah kemiskinan, ketiga pengangguran, keempat tadi saya katakan ketimpangan sosial ekonomi yang begitu menganga, dan yang kelima adalah disparitas pembangunan antar wilayah, di mana Pulau Jawa yang luasannya 5% dari luas Indonesia, 55% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Kemudian sumbangan ekonomi 60% dari Pulau Jawa. Sumatera, Pak Rektor, alhamdulillah 25%. Jadi 2 pulau yang luasnya hanya 15% menyumbangkan 85% terhadap perekonomian Indonesia. Sebaliknya 80% wilayah Indonesia lainnya, dari mulai Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya menyumbangkan 15% terhadap ekonomi Indonesia. Ini menurut ahli pembangunan ekonomi wilayah, kalau ketimpangan atau disparitas pembangunan antar wilayah ini tidak segera dikoreksi, maka ekonomi Indonesia nggak mungkin kompetitif. Kenapa? Karena biaya logistik menjadi sangat mahal, biaya transportasi. Sekarang biaya logistik Indonesia itu sekitar 20% terhadap PDB. Padahal seluruh dunia itu maksimum itu biaya logistik itu sekitar 15%. Artinya dalam bahasa ekonomi, fixed cost atau biaya tetap perekonomian Indonesia itu sangat-sangat mahal. Itulah Bapak Rektor yang membuat ekonomi kita itu sempoyongan. Tekstil yang zaman Pak Harto dulu menjadi keunggulan utama, sekarang pada pindah ke Vietnam, ke Myanmar dan seterusnya gitu. Karena itu kita harus cegah itu fenomena deindustrialisasi itu. Selain tantangan dan permasalahan di atas, untuk menjadi alumni perguruan tinggi yang sukses dan UNP yang berjaya, maka kita pun harus mengenali kecenderungan global yang sedang berkecamuk atau melanda peradaban manusia dan pembangunan ekonomi. Kecenderungan pertama adalah mengenai fakta bahwa jumlah penduduk di dunia itu makin hari, makin tahun makin bertambah. Tahun ini menurut PBB jumlah penduduk dunia itu sekitar 7,4 miliar. Tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 9 miliar orang, dan tahun 2100 diperkirakan akan mencapai sekitar 11 miliar penduduk dunia gitu. Kemudian kecenderungan yang kedua adalah dengan adanya industri 4.0 teknologi, terutama dengan basis digital teknologi, nanoteknologi, bioteknologi, dan new material. Jadi kombinasi antara digital teknologi, biologi, fisik, and new materials itu yang membuat kecepatan ya penemuan daripada teknologi itu sangat-sangat cepat ya. Itu yang namanya proses disrupsi. Dan boleh saya sebutkan bahwa teknologi-teknologi yang menjadi backbone ya atau tulang punggung dari industri 4.0 antara lain adalah Internet of Things, artificial intelligence, robotics, cloud computing, augmented reality, virtual reality yang membentuk yang namanya metaverse sekarang lagi populer, big data, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kemudian kecenderungan ketiga adalah fakta kita terlanda pandemi COVID, dan keempat yang ini yang menjadi tema pokok dan tema internasional di seluruh dunia, termasuk pertemuan G20 di Bali, adalah mengenai perubahan iklim global. Karena para wisudawan, perubahan iklim global ini implikasinya banyak sekali. Pertama adalah bumi makin panas gitu ya. Dan kalau bumi makin panas, berikutnya adalah mencairnya gunung es di dua kutub itu. Kalau es mencair, yang terjadi sekarang adalah permukaan laut pun menjadi meningkat ya. Kemudian CO2 di laut makin tinggi sehingga terjadi ocean acidification atau pemasaman air laut. Itu akan membuat sebagian besar biota laut yang tersusun dari kalsium akan mati karena dia itu akan lumat gitu ya. Dan juga pola iklim yang tidak menentu, kebakaran hutan dan seterusnya. Pendek kata, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, kalau peningkatan suhu bumi itu di atas atau lebih besar dari 1,5 derajat dibandingkan dengan suhu bumi sebelum revolusi industri pertama, maka semua teknologi yang kita miliki sekarang itu tidak mungkin mampu mengatasi dampak negatif dari climate change itu. Karena itu Pak Rektor dan seluruh guru besar, para dosen dan para wisudawan, maka UNP harus memposisikan diri semua teknologi dan pembangunan ekonomi Pak Rektor harus didesain dan dilaksanakan benar-benar
berdasarkan pada green dan blue economy, artinya harus ramah lingkungan. Karena kalau tidak ramah lingkungan, maka environmental impact atau dampak lingkungan akan melumpat bumi itu sendiri dan kehidupan kita manusia. Bapak Rektor, para senat guru besar, dan para wisudawan yang sangat saya banggakan ya, maka untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dengan 10 indikator kinerja utamanya, kita harus melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang polhukam. Di makalah ini, di bahan pidato orasi mulia saya, sudah saya gambarkan dengan diagram. Sebenarnya tadi diagramnya 3 slide sebelum ini ya. Bagaimana sebelum ini ke belakang lagi. Terus. Mudah-mudahan terus ya. Nah, itu di diagram yang ada output yang biru itu, kemudian ada input gitu ya, yang kondisi existing, dan di situ saya jelaskan dengan sangat rinci bagaimana seharusnya di bidang ekonomi kebijakan pembangunan. Nah, ini dia bagaimana di bidang ekonomi kebijakan pembangunan kita, kemudian di bidang sosial budaya, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang polhukam. Maka Pak Rektor dan para wisudawan, insya Allah kalau 4 bidang pembangunan ini kita garap, maka kondisi existing yang ada di kota kuning, misalnya gross national income per kapita sekarang 3.870, insya Allah tahun 2035 menurut perhitungan kami itu bisa mencapai sekitar 13.000, dan tahun 2045 kita bisa capai 23.000, kira-kira begitu. Jadi yang box hijau di tengah itu merupakan fungsi transformasi dari kondisi sekarang menjadi kondisi biru di tahun 2045 yang kita harapkan, kira-kira begitu. Karena kalau saya bacakan satu persatu ini amat panjang ya, dan orasi ilmiah pun saya pun sudah tercetak dengan baik dan akan dibagikan secara digital. Maka saudara-saudara wisudawan bisa di hari-hari berikutnya kalau memang ingin mengimplementasikan saran dari orasi ilmiah kami, bisa dilihat jurus-jurusnya di situ. Tetapi izinkan saya ingin mengulas sedikit saja mengenai apa yang dimaksud dengan transformasi struktur ekonomi. Karena ini penting ya. Kenapa penting? Karena satu-satunya syarat untuk sebuah negara bisa bertransformasi dari negara yang tadinya itu berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi atau maju dan makmur adalah harus melakukan transformasi struktur ekonomi. Dan yang saya maksud dengan transformasi struktur ekonomi ada 6 jurus. Pertama adalah kita harus merubah diri dari kegiatan ekonomi yang didominasi oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan ekspor bahan mentah dan murah dan buruh murah ke dominasi sektor manufacturing atau sektor sekunder dan sektor jasa atau tersier yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan dan berkelanjutan. Kedua adalah dari dominasi sektor impor dan konsumsi ke dominasi sektor investasi, produksi, dan ekspor. Ketiga adalah kita harus melakukan modernisasi sektor primer, yaitu sektor kelautan perikanan, pertanian, kehutanan, dan SDM. Jadi Pak Rektor, yang saya maksud dengan sektor primer adalah ekstraksi sumber daya alam, yaitu pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kemudian yang berikutnya adalah revitalisasi industri manufacturing yang unggul sejak zaman Orde Baru, misalnya industri makanan minuman, tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, pulp dan paper, kemudian elektronik, otomotif, dan lainnya. Kelima, mengembangkan industri manufacturing baru seperti mobil listrik, energi baru terbarukan, semikonduktor, baterai, biotek, nanoteknologi, kemaritiman, ekonomi kreatif, dan industri 4.0. Keenam, yang tidak kalah penting adalah bahwa kelima proses pembangunan ekonomi yang saya sebutkan barusan itu mesti berbasis pada Pancasila, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Nah, ini perlu saya jelaskan para wisudawan. Kenapa kita perlu ekonomi digital? Karena dengan ekonomi digital itulah kita bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi kita. Kenapa kita perlu ekonomi hijau? Karena ya dengan ekonomi hijau itulah kita bisa memanage pembangunan dan industrialisasi dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kenapa kita perlu Pancasila? Karena sekarang kapitalisme udah gagal. Di Amerika udah coreng-moreng, kesenjangan kaya miskin. Menurut Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2002, bahwa 1% orang kaya di Amerika tuh menguasai 99% kekayaan negara. Perceraian, bunuh-bunuhan di Amerika dan seterusnya sudah declining, dan hampir semua negara penganut kapitalisme sekarang lagi menderita juga mental dan spiritnya gitu. Jadi kenapa kita tidak kembali ke ekonomi Pancasila? Apa yang membedakan? Ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut prediksi saya bahwa yang menyelamatkan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa dunia adalah keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, maka ekonomi kita itu akan dijalankan dengan spiritual. Jadi kalau dalam perspektif Pancasila, kalau kita kaya itu bukan seperti Korun, menganggap bahwa harta itu hanya karena kecerdasan dan kerja keras dia. Tetapi kalau ekonomi Pancasila itu kalau kita kaya, pasti akhlaknya seperti Abdurrahman bin Auf, bahwa kekayaan itu hanya titipan Allah gitu. Kita cerdas boleh, keras boleh, tapi penentu akhir adalah dari Allah. Maka kalau orang kaya yang beriman dengan Tuhan dan hari akhirat, pasti dia berbagi. Lihat Abdurrahman bin Auf, 60% kekayaannya untuk infak, zakat, sodako, untuk mendirikan perguruan tinggi, rumah sakit, iya kan, perekonomian dan seterusnya. Itu yang not only Indonesia tapi dunia juga lagi mengharapkan pertolongan Pancasila ini. Karena sekali lagi hanya keimanan pada Tuhan dan hari akhirat yang bisa menolong ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup. Bapak Rektor, para guru besar, para wisudawan dan hadirin yang sangat saya hormati, maka tibalah pada bab terakhir dari orasi ilmiah yang ingin saya share dengan Bapak dan Ibu dan para wisudawan, yaitu bagaimana peran PTNBH UNP dalam membangun agromaritim menuju Indonesia Emas 2045. Pada dasarnya peran perguruan tinggi di dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah 3 hal. Pertama adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Kedua adalah untuk menghasilkan penelitian baik berupa invention and innovation gitu ya. Jadi kalau invensi itu berupa prototype ya, yang sudah ada technological readiness tapi belum ready untuk dipasarkan dan produksi massal. Maka inovasi adalah scaling up ya, atau proses hilirisasi dari prototype yang dihasilkan para dosen dan para peneliti UNP, para rektor, untuk diindustrikan gitu. Itu adalah inovasi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa hasil penelitian ini juga, Bapak Rektor, diharapkan seperti di negara maju, scientific information yang didapatkan oleh penelitian UNP itu diharapkan bisa menjadi landasan untuk para pengambil keputusan dan perencana pembangunan melakukan perencanaan dan keputusan pembangunan. Jadi Pak Gubernur, Pak Menteri, Presiden, pihak swasta harusnya bergantung pada UNP mengenai science-based planning dan decision making prosesnya. Dan terakhir tentunya melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, maka Kipra UNP bisa melakukan perbaikan dan peningkatan etos kerja, kapasitas masyarakat maupun pemerintah daerah. Bapak Rektor, para dosen dan para wisudawan, para orang tua yang sangat berbahagia, profil alumni perguruan tinggi yang unggul dan insya Allah hidupnya sukses serta berbahagia adalah mereka yang memiliki 8 karakter. Wah, Pak Rohmin banyak sekali gitu ya, nggak apa-apa, banyak supaya sukses itu. Pertama adalah Anda semua harus kompeten pada bidang ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan prodi yang Anda itu kuliah. Kalau kita kuliah di bahasa Inggris, jadilah orang yang punya kemampuan bahasa Inggris terbaik, tidak hanya di Sumatera Barat, kalau bisa se-Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan analisis, sintesis, kritis, kreatif, inovatif, dan problem solving. Pak Rektor, saya kebetulan qadarullah S3 saya dari Kanada, jadi saya sering terlibat dalam konsultan internasional termasuk Freeport, Newmont, dan seterusnya. Itu salah satu kritik tajam terhadap alumni kita itu, katanya Pak Rektor, alumni Indonesia itu perguruan tinggi bagus di dalam mengurai atau mengidentifikasi masalah, tetapi ketika ditanya apa problem solvingnya lalu bertanya-tanya Pak. Jadi mungkin ke depan ya, problem solving capability dari para alumni kita itu harus kita tempat dan kita tingkatkan.
Ketiga adalah bahwa para alumni harus menguasai dan terampil tentang teknologi digital menggunakan komputer, HP, dan gadget lainnya. Keempat adalah memiliki soft skill seperti dapat memelihara dan memompa motivasi diri, bisa bekerja sama. Nah, ini orang Indonesia ini paling susah bekerja sama itu, atau teamwork, disiplin, dan punya leadership. Para wisudawan, pengalaman Pak Rohmin, yang namanya soft skill atau kecerdasan otak kanan atau emotional quotient, itu biasanya kita tidak bisa peroleh di bangku kuliah, tetapi kita peroleh di ekstrakurikuler, atau entah kita sebagai badan eksekutif mahasiswa, entah kita sebagai aktivis HMI, PMII, Ikatan Muhammadiyah, GMKI, PMKRI, atau GMNI, itu yang biasa menempa soft skill. Tapi kalau diantara Anda ketika kuliah itu kayak SMA tinggi, habis kuliah pulang indekos tidur gitu ya, nggak perlu kecil hati. Kan dalam Islam itu namanya menuntut ilmu itu minal lahdi ila lahdi, atau long life education. Jadi sebenarnya Anda lulus sebagai sarjana, sebagai doktor, bahkan profesor, dalam perspektif Islam itu baru mulai. Harusnya kita tetap belajar gitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasa soft skillnya kurang, aktiflah di masyarakat, di organisasi, dan seterusnya dengan memompa motivasi dan semangat bekerja sama. Kemudian kriteria berikutnya adalah mampu menguasai sedikitnya satu bahasa asing. Karena kita sungguh-sungguh hidup di highly interconnected world ya, dunia yang sangat terhubungkan, borderless gitu. Kita bergaul dengan dunia internasional. Jadi pengalaman hidup saya tanpa menguasai bahasa asing itu akan susah. Pak Rektor, kalau boleh saya ungkapkan pengalaman pribadi saya waktu saya jadi konsultan Newmont dan Freeport di Tembagapura tahun 90-an, saya itu dapat rate atau honor tuh $700 per hari gitu. Padahal waktu itu gaji saya sebagai dokter baru dari lulusan Kanada dengan pangkat 3D itu hanya 800.000 per bulan Pak Rektor. Ini honornya $700 per hari. Waktu itu kan kurs dolar ke rupiah 17.000. Jadi sekitar 13 juta gitu. Nah, teman saya mohon maaf juga sama-sama dokter, tapi mohon maaf nggak bisa bahasa Inggris, dia hanya dikasih honor 200. Jadi the difference between orang yang menguasai English dan tidak itu $500 per day itu, ya. Jadi sekali lagi kalau Anda belum menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab atau Mandarin ya, setelah lulus ini kuasailah dan turutlah moto dari pesantren Gontor, yaitu manjada wajada. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, if there is will, there is way. Kalau kita ada kesungguhan, insya Allah Tuhan akan memberikan kemudahan kita untuk menguasai minimal satu bahasa asing. Kemudian berikutnya adalah memiliki jiwa wirausaha, dan yang ketujuh berakhlak mulia seperti jujur, amanah, tabligh, berempati, qanaah, sabar, dan bersyukur. Karena dengan 6 karakteristik itu, insya Allah hidup kita nothing to lose ya. Bahwa kita itu hidup hanya 2 hak, yaitu berusaha dan berdoa. Kalau hasil diserahkan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita ingin jadi gubernur, jadinya bupati kayak Pak Bupati Pariaman, alhamdulillah itu Pak. Mungkin Bapak lebih barokah dari Pak jadi bupati saat ini ya. Siapa tahu next time juga gubernur dan one day bisa jadi menteri Pak. Yang penting diterima dulu gitu ya. Itu menjadi hidup tanpa beban ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya, karena kita harus yakin bahwa kehidupan di dunia itu hanya fana, maksimum kita umur 120 tahun ya. Tetapi once kita di akhirat tuh abadan dan abada gitu. Dan dengan keyakinan bahwa hidup tuh yang kekal dan abadi dan yang benerannya di akhirat, maka kalau kita punya atau terkena cobaan sendiri, entah itu susah kerja, miskin, dihina orang gitu, kita tenang-tenang saja. Yang penting kita bekerja baik, menjalin silaturahim terus dengan sesama manusia dan dekat kepada Allah. Insya Allah one day itu akan mulia kita ya. Bapak Rektor, para dosen dan para wisudawan, para orang tua yang berbahagia, hasil penelitian dari perguruan tinggi mestinya menghasilkan informasi ilmiah sebagai dasar bagi pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Yang kedua, menghasilkan invensi atau prototipe yang siap untuk dihilirisasi. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal ternama atau terbaik pada bidang ilmunya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Dan kemudian yang terakhir harusnya kalau kita menganut atau mengacu pada masa the golden age of Muslim atau kejayaan umat Islam, harusnya aktivitas penelitian kita juga
makin meyakinkan kita bahwa Allah itu ada, bahwa akhirat itu ada, dan meningkatkan ketakwaan kita. Adapun pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus diarahkan untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah supaya lebih memiliki kompetensi dan kapasitas pembangunan serta berusaha atau berbisnis, beretos kerja unggul, berakhlak mulia dan beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama kita masing-masing. Apabila tridharma dan peran global yang saya uraikan di atas dapat dilaksanakan secara benar dan baik, maka UNP menjadi world class university dan para alumni menjadi insan-insan yang sukses. Itu adalah sebuah keniscayaan, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Izinkan terakhir Pak Rektor, saya ingin sharing dengan suatu diagram yang diungkapkan oleh Salmi tahun 2009 mengenai 3 syarat supaya suatu perguruan tinggi menjadi world class university. Pertama, seperti yang saya tampilkan dalam diagram itu, adalah kita harus memiliki mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga non-akademik yang berkualitas unggul. Selain itu, melaksanakan program pendidikan internasional dan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian di dunia atau internationalization. Kedua adalah bahwa tata kelola perguruan tinggi atau governance itu harus yang meliputi kurikulum, metode pengajaran dan penelitian, autonomy, academic of freedom, culture of excellence, strategic vision, and leadership team, itu harus ada. Kemudian syarat terakhir adalah bahwa memang Pak Rektor ini yang berat adalah kecukupan dana untuk membangun infrastruktur dan sarana, membiayai kegiatan tridharma dan mensejahterakan seluruh dosen, peneliti, dan tenaga non-akademik secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan pembangunan agrobisnis atau agromaritim oleh UNP, Pak Rektor, izinkan saya memberanikan diri untuk memberikan saran pada UNP, yaitu untuk membuka program studi bahkan fakultas baru yang relevan dengan iptek dan ekspertis sekalian yang dibutuhkan untuk membangun agromaritim dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas. Pertama adalah program studi atau fakultas itu adalah nanobioteknologi kelautan. Pak Rektor, sejauh pengetahuan saya di seluruh Indonesia belum ada ini perguruan tinggi yang memiliki nanobioteknologi. Padahal nanobioteknologi adalah ilmu masa kini dan masa depan yang bisa meningkatkan produktivitas dan volume biomasa itu. Saya ketika diundang tahun 2012 oleh Duta Besar Vietnam, waktu itu lulusan PPSP itu yang namanya Pak Mayervas, ya, sekarang beliau Duta Besar di Belanda. Kami jalan dari kota Hanoi sampai dengan ke di suatu tempat wisata bahari. Singkat cerita itu Pak Rektor hanya 300 km jalan tol, tetapi ada 2 pusat bioteknologi yang berkembang di sepanjang 300 km itu. Kita negara yang maha besar dengan biodiversity tidak punya satupun nanobioteknologi. Kemudian program berikutnya adalah Coastal and Ocean Engineering. Ini pun sekali ber-ITB dan ITS pun belum punya, Pak Rektor. Jadi kalau UNP mengembangkan ini, saya kira akan di competitive age dan akan merupakan keunggulan kompetitif bagi UNP. Yang berikutnya adalah energi kelautan, kemudian teknik perkapalan, manajemen pelabuhan dan logistik maritim kita pun sangat lemah. Kemudian pariwisata bahari, sekali berudayana pun belum punya. Padahal dari 10 ekosistem terumbu karang yang ada di dunia yang terindah, 8 ada dari kita, termasuk Radampat, Bunaken, Pulau Weh di Aceh, dan boleh jadi di Mentawai gitu. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan industri 4.0, baik di bidang maritim maupun di agro. Kalau di bidang agrobisnis kita sudah kenal, ada yang namanya tanaman pangan, kemudian hortikultura, kemudian peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Dan kehutanan pun dibagi 2, Pak Rektor dan Pak Wisudawan. Ada hutan alam, dan kemudian yang kedua adalah hutan tanaman industri atau timber forest. Itulah yang membuat Finlandia sekarang menjadi negara kaya raya. 60% produk domestik brutonya bukan dari Nokia, tetapi dari sektor kehutanan, managed forest. 60% of the DGP coming from forestry sector, tapi di manage secara industrial, ya. Itu pendapatan per kapita di Finlandia sekarang mencapai $60.000, kita baru 3.870. Sebagai perguruan tinggi yang berasal dari IKIP,
UNP bisa membuka prodi dan fakultas baru di bidang kemaritiman dan agro di atas melalui jalur pendidikan untuk para mahasiswa calon guru maupun untuk para mahasiswa untuk profesi non guru. Bapak Rektor, Bapak dosen, para wisudawan dan para orang tua dan hadirin yang sangat saya banggakan, itulah orasi ilmiah yang bisa saya share dalam kesempatan yang sangat suci ini. Semoga menginspirasi kita dan mendapat berkat dari Allah, sehingga pengetahuan yang sekelumit ini membekali kita semua untuk UNP menjadi world class university dan Anda semua wisudawan menjadi manusia yang sukses, bahagia, not only di dunia but also in the hereafter atau akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.